Salve saudara-saudari. Ada nubuat Santo Malaki atau Profetia Sancti Malachiae Archiepiscopi de Summis Pontificibus. Ini merupakan sebuah dokumen kontroversial yang diklaim berasal dari abad ke-12 dan dikaitkan dengan Santo Malaki, uskup agung dari Amarga, Irlanda. Dokumen ini berisi 112 deskripsi singkat yang konon meramalkan para paus sejak zaman Malaki hingga akhir dunia. Meskipun kesahihannya diragukan karena baru muncul pada abad ke-16 dan tidak tercatat dalam tulisan-tulisan awal gereja, nubuat ini telah menjadi bahan bagi berbagai teori konspirasi dan spekulasi eskatologis. Menurut interpretasi sebagian kalangan, Paus Fransiskus adalah paus ke-112 dalam daftar tersebut, dan dengan demikian dianggap sebagai Petrus Romanus, paus terakhir yang akan menghadapi kehancuran Roma dan datangnya hari penghakiman. Teori ini sering digunakan oleh kelompok apokaliptik, baik Katolik tradisionalis maupun fundamentalis Protestan, untuk memperkuat narasi krisis dalam gereja. Namun mayoritas sarjana dan gereja Katolik sendiri menolak validitas nubuat ini. Banyak yang melihatnya sebagai pseudo-epigrafa yang dibuat untuk kepentingan politik dalam pemilihan paus pada abad ke-16. Kendati demikian, pengaruhnya dalam budaya populer dan wacana konspiratif tetap kuat, terutama di masa krisis global atau kontroversi dalam kepemimpinan gereja. Nah, saudara-saudariku, pertanyaannya adalah, bagaimana posisi resmi gereja Katolik terhadap nubuat tersebut? Ya, posisi resmi gereja Katolik terhadap nubuat Santo Malaki bisa dirangkum seperti ini. Gereja tidak mengakui nubuat Malaki sebagai dokumen wahyu ilahi atau bagian dari tradisi iman resmi. Tidak ada dokumen magisterium, ajaran resmi paus atau konsili yang menyatakan nubuat ini otentik. Dalam prinsip Katolik, segala bentuk wahyu pribadi setelah zaman para rasul, apalagi yang meramalkan hal-hal besar seperti akhir dunia, harus diuji dengan hati-hati dan tidak boleh diperlakukan setara dengan kitab suci atau tradisi suci. Lebih teknisnya, posisi Katolik terhadap nubuatan seperti ini biasanya mengikuti prinsip sebagai berikut. Jika nubuatan itu menginspirasi pertobatan, kebaikan atau doa, bisa diterima dengan hati terbuka, namun tanpa keharusan iman. Jika nubuatan menyebabkan ketakutan irasional, merusak iman, atau bertentangan dengan ajaran resmi gereja, maka harus ditolak. Ya kan? Karena apa? Saudara-saudari, nubuat Malaki ini baru muncul pada abad ke-16, padahal Malaki wafat abad ke-12. Ada indikasi kuat bahwa daftar itu direkayasa untuk memengaruhi konklav pemilihan paus saat itu, khususnya pemilihan Paus Urbanus ke-7. Banyak sejarawan Katolik, termasuk ahli Vatikan, menganggap nubuat ini sebagai palsu atau forgery, mungkin untuk tujuan politik. Maka gereja Katolik menganggap nubuat Malaki sebagai legenda atau apokrifa, bukan wahyu, dan tidak menaruh kepercayaan dogmatis kepadanya. So, bagaimana dengan Anda? Seorang Katolik bebas untuk membaca atau membahas nubuat Malaki, tetapi tidak boleh memperlakukannya sebagai kebenaran iman, apalagi untuk membangun doktrin tentang akhir zaman. Demikian elaborasi tentang nubuat Malaki dan Petrus Romanus.